Halo, Gian. Baru bangun tidur ya? Oke. Iya. Gian mau sambil minum nggak atau apa? Minum susu? Nggak apa-apa udah kok. Udah sadar. Oh, Udah. Oke ya. Pelan-pelan. Kalau saya mau minum atau mau apa kasih tahu. Oke. Oke, sambil sarapan juga nggak apa-apa. Oke, hari ini sesuai Kak Cika janji adalah mau ngajarin Gian machine learning. Nah, machine learning yang paling kelihatan, yang paling gampang lah ya, itu adalah object detection. Jadi object detection itu adalah kalau kita mau mendetek suatu objek gitu ya. Sebenarnya di Google Colab tuh udah banyak sih ininya, repositorinya. Nah, ini Kak Cika mau tunjukin ada banyak algoritma yang bisa dipakai. Yang terkenal tuh sebenarnya itu 2018 ya. Banyak dipakai tuh TensorFlow gitu. Tapi sebenarnya nggak harus, cuman ini biar Gian ngeliat aja, oh kayak gini gitu ya. Nah, masalah coding, itu nantilah itu bisa kita bongkar lah ya, kalau mau lihat coding detailnya gitu ya. Cuman, ini kita pakai udah ada, contoh aja. Jadi, kalau kita mau mendetek objek, itu kita bisa pakai machine learning yang udah di-train duluan, yang Kak Cika pernah bilangnya pakai pre-train. Nah, ini kita coba ya, ada beberapa, Kak Cika udah lihat beberapa contoh. Kita lihat apa yang jalan aja dulu ya. Sekarang Kak Cika bikin kopinya. Ini kalau Gian mau lihat boleh. Taruh ini bagus. Ini kalau Gian mau coba ini. Taruh dulu ya, ini berarti di sini. Ini oke. Nah, berarti kan itu ya, Kak Cika bikin kopinya, Kak Cika ganti dulu. Oke, ya. Ini kita run dulu. Oh, copyright. Ya, oke. Kita import dulu. Jadi, karena kita pakai TensorFlow, jadi si TensorFlow ini emang algoritma yang kita pakai untuk machine learning gitu ya. Emang, tapi dia advance banget gitu. Coba Cika tunjukin. Oh, nah, si TensorFlow ini dia itu ada komputasi grafnya, jadi agak kompleks lah ya, arsitekturnya rumit gitu. Jadi dia tuh kita pakai library yang udah jadi, cuman dia emang powerful gitu. Jadi dia bisa mengenali gambar, dia bisa belajar gitu juga, tapi layer-layernya tuh banyak. Mana ya yang paling gampang lihatnya? Tunggu. Nih, kalau kita mau lihat ya, ini deh kayaknya. Lah, ini nih. Ada bagian training, ada bagian pembagian komputasinya gitu ya, ada deployment-nya. Nah, deployment-nya itu macam-macam gitu. Dia bisa di mana-mana gitu ya. Baik bahasanya maupun platformnya. Tapi intinya ini udah jadilah gitu ya. Bisa dengan ini aja kita tuh udah bisa ngapain lah gitu. Nah, ini kalau kita lihat, kita kan import TensorFlow. Matplotlib udah tahu ya. Dia udah pernah lihat kan kemarin buat ngeplot. Terus kita pakai library-library lain gitu untuk kayak misalnya ngambil data dari URL, ngambil file dan lain sebagainya, bentuknya, formatnya apa gitu ya. Bytes IO atau apa. Nah, NumPy seperti biasa kita pakai karena pasti ada komputasi. Terus kita pakai juga Pillow nih. Si Pill ini tuh dipakai untuk gambar lah, operasi gambar dan waktu dan lain sebagainya lah ya. Nah, kita tuh mau pakai GPU gitu. Jadi supaya komputasinya nggak berat. Ini Kak Cika close aja biar lebih gede. Nah, pokoknya kita pakai GPU ya. Oke. Sekarang contoh, ini adalah kita mau ngedisplay gambar, ini adalah fungsi untuk ngedisplay gambar. Jadi kalau kita punya gambar, dia akan display gitu ya dalam format RGB dan JPG kualitasnya 90 gitu ya. Kemudian dia akan kasih bounding box. Jadi artinya si bounding box itu tuh akan dikotakin. Jadi nanti ketika jelasin ya, dia pakai YOLO nih.
Jadi ada algoritma di mana dia nanti akan mengenali objek, terus sama dia dikotakin gitu. Terus dia tahu misalnya, oke gue tahu objek itu ada di dalam kotak ini, dan nilai keyakinan dari objek itu adalah sekian. Saya dia bilang, ini tuh 80% bola gitu. Atau ini tuh 70% apel gitu ya. Dia bisa. Nah, ini tuh adalah bagian di mana dia menggambar menebak gambarnya dan membuat kotaknya gitu ya. Oke, dah. Ini pokoknya ini bagian fungsi untuk display image ya, sama mendownload dan meresize image-nya. Jadi ini baru fungsi. Terus kita kasih bounding box. Belum ya, belum dipanggil, ini baru fungsinya. Terus kita gambar box-nya, pakai score-nya dan lain sebagainya. Baru nanti kita pakai di sini. Dah. Nah, ini adalah cara kita ngambil image yang ada di somewhere gitu, Gian. Jadi kalau Gian punya gambar, itu bisa diambil dari tempat lain. Nah, kalau ini, makanya tadi kita download kan, kita pakai library yang bisa connect ke URL kan. Ini ada gambar aja, ditaruh di mana gitu. Dia taruh di Wikimedia. Terus dia download kan, terus dia resize. Ini kan gambar ya. Dia yang bisa dikenali apa sih? Nah, kita bisa pakai modul object detection yang udah ada gitu. Jadi ini bukan pakai YOLO deh, ini dia pakai Faster RCNN, Inception, ResNet. Oke, nanti KCI jelasin. Dia sebenarnya pakai pre-train machine learning, Gian. Jadi dia udah di-train gitu. Dia udah tahu. Bedanya kalau kita pakai yang ini, itu dia lambat tapi high accuracy. Kalau kita pakai yang ini, cepet tapi nggak gitu akurat. Jadi terserah mau pakai yang mana gitu. Pilih katanya gitu ya. Nah, kita pilih, kita mau pakai Inception ResNet nih yang di atas nih. Ini modul ininya bisa kita edit gitu. Kalau kita mau ganti ini ya, yang fast gitu itu bisa aja. Jadi kita boleh pilih, misalnya mau yang mana gitu ya. Ini milihnya gimana ya tapi? Udah kita coba inilah ya. Kita coba pakai yang HTTP T-Hub Open Image. Kita pakai dulu. Nih ya, kalau Gian lihat di bawah ini, itu tuh dia lagi komputasi tuh gitu. Tadi aku belum screenshot, tadi lupa. Oke, ya, ini gambarnya. Kita tunggu. Dia lagi loading, masih executing. Jadi ini prosesnya masih jalan nih. Oke, nanti kita bisa coba ganti. Gimana ya gantinya? Lihat robot. Oke. Tunggu, agak lama ya, agak lama. Nanti Kak Cika coba ambil gambar ya. Nanti kita coba ya gambar. Kalau bagian punya gambar, kasih tahu ke Kak Cika. Kak Cika mau ambil foto dulu. Supaya misalnya, misalnya gini. Ada kursi. Mana sih? Dia masih jalan. Oke. Apa ya? Ambil ya. Oke, Kak Cika udah ngambil. Tuh udah ya. Ini udah ke load nih ya. Kak Cika udah ambil gambar juga. Biar kita coba nanti. Terus kita bikin, ini kan ada fungsi buat load image. Terus ini kita ngejalanin detektornya. Terus kita bilang, coba jalanin detektor ke gambar yang tadi kita udah download. Oke, run detector itu isinya adalah dia akan melakukan, pokoknya ada gambarnya beberapa, dia detect beberapa kali gitu ya. Dia akan ngecek skornya berapa, nanti dia akan kotakin tuh berdasarkan deteksi yang dia lihat gitu ya. Nah, ini tuh lagi eksekusi tuh. Di sini emang dihitung sih ya, inference time-nya berapa. Jadi dia ngitung berapa lama tuh. Nah, kalau Gian ingat tadi ya, ini jadi lama tuh gara-gara pakai yang ini kan Faster RCNN. Tapi lama gitu karena dia detail. Nanti Kak Cika jelasin ada RCNN itu emang lama karena dia bikin kayak tebakan-tebakan
tebakan-tebakan benda gitu. Jadi kalau kita punya gambar, dia bikin kayak bounding box-nya tuh banyak gitu. Jadi sama dia ditebak-tebak, jadi lama gitu. Ya, dia bilang, wah ada 100 objek, inference time hampir semenit. Lihat Gian hasilnya. Tuh, dia Musik. bisa detect kursi berapa persen. Dan dia bisa lihat yang ini kan, yang overlap kan, meja, pohon, kayak gini. Dia bisa detect gitu ya. Kenapa dia bisa tahu table sama chair sama lain sebagainya? Karena dia pre-train. Jadi si sistem ini, si yang kita pakai ini, si Faster RCNN ini yang kita download dari TF Hub ini, itu kayak kita ngedownload kayak file bobot yang Kak Cika ceritain, atau konfigurasi itu yang udah jadi gitu. Jadi kalau Gian misalnya punya restoran tuh udah ada rumusnya. Jadi udah tahu misalnya oh Misue gitu atau KFC gitu, udah tahu oh segininya gitu. Nah, ini juga gitu. Jadi dia udah belajar, dia udah diajarin. Nah, yang jadi problem itu sebenarnya kalau kita punya objek yang tidak ada di library orang lain gitu. Maksudnya di mesin orang lain. Misalnya Gian mau membedakan, kalau wajah sekarang udah banyak lah misalnya, mau ngebedain barang yang spesifik gitu, kayak misalnya mobil antik gitu. Wah, itu harus sendiri. Kemarin tuh mahasiswa Kak Cika ada yang bikin dia mau ngebedain hewan-hewan yang punah gitu. Jadi dia pengen misalnya ke hutan nih, terus dia foto misalnya apalah anoa atau badak lah atau apa gitu ya. Dia pengen bilang bahwa oke ini bilang binatang ini tuh kayak gini, tinggal segini di dunia ini. Dia udah extinct, tolong jangan diganggu atau tolong kasih tahu misalnya pihak terkait si binatang ini langka. Nah, itu tuh nggak ada database-nya. Mungkin di Kaggle ada ya nyari. Tapi dia susah gitu, Bu. Susah banget ini kita carinya. Mau foto binatangnya datang ke sana bagaimana caranya gitu kan. Nah, gitu tuh dataset. Tapi kalau untuk objek-objek kecil gini mah nggak masalah. Sekarang Kak Cika mau coba pakai gambar kita, oke? Kayak gambar Kak Cika ya. Gian kalau misalnya mau juga kirim ke WhatsApp. Nih Kak Cika tadi ambil 3 gambar. Kak Cika pengen tahu dia bisa detect apa aja. Tapi nggak terlalu banyak barang sih, maksudnya di meja yang rame gitu ya. Coba Kak Cika kirim dulu sekarang. Terus Kak Cika upload oke. Kak Cika upload ke sini ya. Ke Flickr ya. Nah, caranya gini, Gian. Oke, kita ambil misalnya, ya, kita ngambil dari download berarti. Nah, oke, harus di-convert dulu. Itu JPG. Oke, convert dulu dah. Download, convert. Oke. Thank you ya. Boleh pindah, boleh convert ya. Oke, udah satu. Mana? That's it. Maksimum 5 foto katanya. Optimizing. Oke, sok atuh. Dah. Ini asal ngambil aja yang barusan nih. Optimizing foto. Kita nggak tahu ya, Rik. Dia sedetail apa bisa ini ya. Nah, cara downloadnya gimana gue? Ini. Mana? Oh, ini. Ini. Oke, ini. Oke. Iya. Oke, dan ini. Oke. Kita sudah dapat gambar ya. Kak Cika mau taruh di ini ya. Kenapa di Flickr? Supaya Kak Cika punya, kalau Gian mau coba, boleh di mana aja yang kita bisa ngambil linknya. Tapi yang Kak Cika bisa coba tuh adalah biasanya Flickr, kita ambil linknya. Ntar ya. Misalnya yang mana dulu? Inilah ya misalnya. Ini berarti kan kita pakai yang embed atau yang share ya? Taruh email. Kayaknya embed deh. Embed ya.
Oke, ini Kak Cika ambil, terus Kak Cika taruh di sini. Image-nya, nah ini. Ini image URL-nya kita copot, kita ganti. Image URL sama dengan, nah ini kan yang kita ambil itu cuman yang ada JPG-nya aja Gian. Jadi ini hapus aja semua kalau di Flickr ya. Jadi kita cuman ngambil HTTP bla 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 itu aja. Nah, ini kita tutup kurungnya gitu ya. Nah, ini aja. Nah, ini yang kita ambil. Nah, yang kita ambil tuh ini. Taruh. Ini ya. Nah, gini Gian, ya. Jalan nggak sih? Coba kasih kalau dulu. Unmatch katanya. Oh, nggak usah pakai kurung ya. Sorry. Lihatin, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa dong. Cuman gede nih resolusinya kayaknya. Nah, dapat kan gambarnya? Oke. Sekarang Kak Cika udah pakai modul handle-nya kan? Modul handle-nya udah diambil. Kalau Kak Cika langsung gini bisa nggak ya? Ntar dulu, run detector dulu ya. Langsung run detector bisa nggak? Hah? Found 100 objek. Wow, liatin dia. Look at this. Kenapa? Dia tahu house loh. House, tree, plant, bench. Set. Jadi dia untuk yang umum gini dia tahu gitu. Baca kan? Bisa gitu kan? Nah ini sebenarnya dengan kita bisa ini tuh udah banyak yang bisa kita lakukan gitu. Kalau misalnya objeknya umum gitu ya, kita punya gambar mobil sih. Mobil, binatang atau apa gitu. Kita bisa counting loh Gian. Jadi ini pun bisa buat video gitu. Jadi Gian bisa misalnya kalau Kak Cika biasanya dulu buat di kelas. Jadi saya kalau lagi ngajar foto gitu, thread, terus taruh di sini, terus dihitung ada berapa gitu. Oh mahasiswa gue ada sekian. Jadi nggak usah dihitung, dia pakai foto aja, masukin TensorFlow, suruh ngitung dia. Begitu, oke. Nah, kita coba ya dua lagi ya. Kita coba dua lagi ya. Tunggu. Kita coba dua lagi. Sebagus apa dia? Yang ini ya, coba ya. Yang ini dia bisa nggak? Kita coba yang ini. Kita ganti di sini. Sebenarnya PV bisa di bawah sih, tapi dia biar cepat aja ya. Kita coba di sini. Ini kita matiin aja. Kita tambahin sini URL ini. Terus kita hapus. Ini kita hapus aja segini. Oke. Terus ini kita hapus aja segini. Nah. Ya kan? Oke. Upload. Sip. Kayak gitu ya. Oke, sekarang run detector. Wow, liatin. Kitchen, dining room table, chair, table. Tapi ini dia nggak bisa detect apa yang di atas meja. Picture frame dia tahu gitu ya. Not bad sih sebenarnya. Oke, kita coba satu lagi. Nanti kita coba ganti algoritmanya ya, biar kelihatan. Kita coba satu lagi. Yang ini. Berarti kita coba. Kita ganti di mana dia? Di mana dia? Di sini. Berarti kalau video tinggal ganti URL-nya doang, Kak? Nah, ntar dulu Gian. Bisa juga sih. Oh iya bener juga ya. Kita cobain dulu ya, kita coba kalau bener juga pinter. Boleh, habis ini kita coba, habis ini kita coba. Kak Cika tuh gak pernah nyoba, soalnya ada yang coding video tuh kayaknya codingnya beda, rada. Kita harus ngambil per frame, tapi ya kita coba aja. Kayaknya di image deh, open image soalnya Gian. Kayaknya enggak. Nanti Kak Cika tunjukin yang video ya. Tar, ada yang video, tenang. Kita bongkar dulu yang ini, habis itu kita coba video. Rasanya sih beda function deh, karena kita harus ngerubah perintahnya kayaknya. Lupa ya. Ini ringkas benar. Ya, ini video. Jadi, kebayang nggak kalau saya kita mau ngitung apa? Pohon, buah, ikan, mobil.
macet atau enggak. Apalagi, ini mah udah bisa dipakai, ini udah apa aja gitu, udah tinggal make. Yang susah tuh kalau barangnya emang spesifik, yang kita nggak tahu gitu, yang kita nggak punya. Ini ya, coba ya, ini udah. Kak Cika coba run detektor. Yes, oke. Three chair tuh dia tahu laptop kan, nggak ada gelas sih. Kalau ada gelas dia pasti tahu. Hanya kabarin ibu ya. Hati ya. Taruh dulu. Taruh dulu. Hmm. Oke, dah. Sekarang udah ya, udah prediction oke nih. Nah, ini sekarang kita coba nambahin ini image URL ini nih. Dia punya gambar-gambar lain gitu ya. Terus dia gini, tinggal manggilin satu nih, kasihkan contoh aja tadi ya, kita udah coba kan. Tapi intinya tinggal ngasih link aja gitu ya. Nih, liatin Kian. Dia bisa bedain Beetle. Dan dia akurasi kan, si kotaknya itu tuh akurat gitu. Ya kan, kotaknya tuh pas di objeknya gitu. Jadi kalaupun overlap, dia pun bisa tahu, misalnya di belakang kursi ada laptop, di belakang apa dan sebagainya ada meja apa tuh dia bisa gambar gitu. Dan dia bisa kasih warna yang beda untuk tiap benda dan ada nilai keyakinannya gitu. Kayak kalau cuma sedikit, aduh gue nggak yakin tapi kayaknya nih kursi deh 30%. Nah ini kursi 79% gitu ya. Jadi si algoritma itu emang bagus sih gitu. Nah ini juga gitu. Nah kalau misalnya kepotong dia bilangnya insect gitu ya karena nggak tahu lah bisa jadi kecoa kali gitu ya. Cuman dia bisa gitu ya. Terus kita coba dia gambar yang ini. Mobile phone ya. Dia bisa tahu corded phone, mobile phone dengan detail loh. Hampir semua lah ya, ada yang kelewat sih tapi oke lah, dan dia tahu ada meja gitu. Dia bisa detect gitu. Oh, dia bisa sebagus ini gitu karena dia emang udah di-train untuk barang-barang yang umum gitu ya. Terus coba ini gambar yang ketiga apa ya? Kasih lupa ya. Ini apa ya? Oh, burung. Animal, woodpecker, tanaman, lukisan juga dia ternyata bisa. Itu Gian, powerful kan. Nah, Kak Cika tuh udah make ini tuh udah, yang saya secara teknologi tuh teknologinya ada. Kalau kita mau bikin mesin learning kita sendiri juga bisa gitu ya. Resource computation udah ada gitu. Gian punya skill coding. Apalagi gitu. Bahkan kita pun bisa jualan dengan barang yang udah ada ini gratis terus kita develop gitu kayak misalnya lahan parkir gitu. Misal ya. Kita kan bisa aja foto misalnya dari atas gitu pakai CCTV, nggak usah video lah, gambar aja. Cekrek gitu ya. Terus kita ambil nih dari misalnya berapa slot yang keisi berapa. Terus kita convert aja, oke. Jadi yang kosong sekian, yang isi sekian. Dari 10 kapasitas terisi 6, berarti masih ada 40%. Bisa gitu. Gimana kita aja mau apa datanya. Nah, sekarang Kak Cika pasti tunjukin satu lagi ke Gian. Are we recording? Udah belum sih? Lupa lagi nggak di-record. Nah, oke. Kita coba ini diganti ya. Cuma Kak Cika lupa gantinya gimana ya. Biar Gian bisa lihat bedanya. Tunggu. Kita ganti ininya deh. Kita ganti si... Oh, ini teh gambarnya ya? Oke, sorry. Kalau mau model handle-nya diganti, gimana caranya gue? Oh, ini. Kita ganti jadi SSD ya. Dan model handle-nya kita ganti. Dia akan lebih cepat. Tapi dia akan lebih apa namanya reckless lah ya, lebih less accurate gitu. Nah, kita lihat ya. Kita lihat tuh. Tunggu. Oke, itu aja kan yang berubah. Nah, sekarang Kak Cika mau coba dari gambar yang ini dulu. Ini matiin dulu. Jadi kita matiin. Kita pakai yang ini. Oke. Image URL-nya yang ini. Kita download yang ini. Tapi kita ganti udah pakai yang SSD mobile net ya.
Nah, itu tuh ketelitiannya akan beda karena resolusinya pun lebih turun, Gian. Jadi nanti kita bisa milih sebenarnya kalau saya mau detect kemacetan atau lahan parkir, itu nggak usah high resolution edan lah, maksudnya, wow, high resolution pakai Samsung berapa, misalnya itu kamera teredan gitu, ngabisin waktu aja gitu. Jadi kadang-kadang kita, ini lebih cepet kan, cuman masih oke lah ya, chair-nya masih oke, kitchen room table masih oke, table tuh lihat, dengan dia tahu umbrella, cuman dia nggak tahu pohon yang di atas tuh nggak ketebak kan, dia dia berbeda gitu. Karena, si bukan dataset ya, si machine learning-nya emang beda ya, si pre-trained machine learning-nya emang beda. Tapi kan lebih cepet gitu, jadi kalau misalnya kita punya drone, misalnya Gen punya drone, drone-nya mengenali misalnya, "Oh, gue mau ngedrone Elon Musk," gitu ya misalnya. Terus dia cari mukanya Elon Musk kan. Kalau mikirnya lama kan maksudnya di depan muka orang dia gini, bengong dulu nih Elon Musk bukan ya gitu kan keburu ditembak gitu. Maksudnya harus ada compromise antara ketelitian sama speed gitu ya. Jadi kadang-kadang udahlah lu nggak usah sosok resolusi lah gitu lama. Karena resolusinya lama, komputasinya lama, ini juga jadi lama gitu. Barunya apa? Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa banyak notif ya? Hah? Oke, ini udah. Sekarang Kak Cika ganti ya. Kita lihat ya perbedaannya. Nanti yang kelihatan sih yang di bawah sih sebenarnya. Oke, ini udah. Oke, ini kita kita pakai gambar yang Kak Cika nih. Ini kan gede resolusinya nih. Tuh lihat detail ay. Tapi ya udah kita pakai algoritma yang sederhana aja nggak usah. Dia dia lebih cepet. Inverse time-nya 26. Tapi dia tetap bisa detect tuh plant segala macam oke lah gitu. Ada yang miss-miss dikit kali nggak terlalu kelihatan sih di sini tapi oke gitu ya. Oke, kita coba gambar yang ini. Ini kita ganti yang ini. Sekarang kita jalanin, ambil tuh, loading gambarnya lebih lama daripada ini run detector. Inference time-nya cuma 0,26 ya. Tuh, dia sama aja gitu, nggak beda. Table oke, chair oke, ya. Tapi Kak Jika pernah nyoba waktu itu pakai buat kemacetan, kalau mobilnya padat, kita pakai yang MobileNet ini itu kurang bisa, itu ngitungnya nggak lengkap gitu loh. Jadi kalau harusnya ada 100 mobil mungkin cuma 80 gitu. Karena resolusinya kan rendah. Tapi ya udahlah gitu kan, ancar-ancar doang. Emang mau berapa banget sih gitu kan. Coba kita lihat yang ini. Oke, pasti masih oke. Chair oke, table oke, dining table. Tapi dia nggak di sini apa yang hilang Gian? Coba. Dia nggak detect Laptopnya. laptopnya. Jadi kalau saya kita bikin surveillance kamera gitu ya, oh gue mau pipis dulu, taruh si aplikasinya di handphone kita, terus kita pipis gitu sambil ngecek, gitu. Kalau misalnya dari frame itu laptop hilang gitu, berarti harus ada notif gitu ya. Dia nggak tahu, udah nggak tahu udah laptop gara-gara resolusi gitu. Jadi kita mesti tahu, gue harus di precise apa gitu. Kalau ada barang yang penting terus jadi nggak kedetek ya gimana gitu. Dah, sekarang kita coba yang ini. Kita coba yang ini kan kita udah load ya source-nya. Ini load lagi nggak ya URLs? Oke, Kak Cika coba pakai yang ini, detect image URLs yang 0. Nah, lihat less ya, less akurat kan? Dia jadi lebih nggak tahu itu beetle atau enggak, pokoknya insect tadi. Ya nggak apa-apa sih, which is kita kan kalau coding bisa bilang kalau itu insect atau beetle lo hitung lah gitu, misalnya semprot kek atau kita tahu ada berapa kek gitu kan. Misalnya mobil, emangnya perlu tahu ini mobil Toyota tahun sekian, VW tahun sekian, ini listrik. Betul kalau misalnya mau detail, oke, gue harus detail karena gue mau tahu berapa mobil listrik, berapa mobil nggak listrik gitu misalnya. Iya kan, kayak gitu kan. Jadi itu adalah, dulu ini apa? Ada yang ngebel? Enggak. Oke, gitu ya. Sekarang yang ini kita lihat. Si mobile gini ya, ordered phone segala macam. Sekarang kita coba detect pakai si algoritma yang satu lagi. Dia lebih cepat. Tuh kan ngaco lihat Gian, ada office building, ada meja sih iya, ada kamera, ada meja. Mobile phone tuh coba kedetek satu gitu kan. Kalau kita punya ya itu, kita mau hitung ada berapa surveillance kamera gitu misalnya di toko Apple gitu, Apple Store. Dia bilang barang masih lengkap, lu ngitung aja nggak bener ini.
Mana gitu ya, ya bubar semua gitu ya. Tapi kan kalau untuk yang kayak gambar-gambar gini oke gitu ya. Ya oke lah tadi despite of elektronik kayaknya dia agak lemah gitu. Jadi algoritma tuh emang harus dites gitu. Kalau dia emang wah for certain cases dia emang lemah ya kita harus pilih gitu. Nah kan ini kayak gini juga ya inference time-nya emang rendah. Cuman lihat dong ini detect lebih banyak malah. Cuman ada overlapping kayak bird mana bird itu cuma 3 gitu loh. Bird banyak banget gitu kalau dihitung kita jadi bingung. Ada plant gitu ya. Terus ada ini plantnya aja ada double ada gini gitu. Jadi less accurate, faster but less accurate. Nah itu harus milih aja mana yang lebih oke gitu ya. Oke. Nah gitu ya Gian. Jadi that's how we do object detection. Implementationnya tuh macam-macam lah gitu. Yang jadi gara-gara itu adalah jika kita punya dataset, kan kalau tadi kan kayak gini, Kak boleh nggak pakai data aku sendiri? Boleh gitu. Dia bisa detect kalau bendanya umum bisa gitu. Nah Kak Cika tuh pernah bikin aplikasi kayak gini Gian. Itu tuh pakai Thunkable. Terus mesinnya pakai yang punyanya Google. Jadi pakai yang punyanya Google yang udah di-train. Si Google. Sebenarnya kan si Google itu kan pakai gambar-gambar yang ada di internet ya. Orang nge-search segala macam kan. Dia juga mungkin pakailah foto-foto data kita mungkin. Cuman ya dia pakai nge-train machine learning-nya dia. Sebel tapi terserah gitu ya. Jadi bisa dipakai sebenarnya. Nah, tungguin. Ketika waktu itu bikin ini ya. Oh, oke. Kayaknya Kak Cika masih nunjukin ke Gian yang tunggu. Pakai YOLO juga bentar ya. Ntar Kak Cika demoin yang mobil ya. Nanti Kak Cika tunjukin live ya. Tunggu sabar. Ini dulu, terus ini yang tadi YOLO, terus login app, app, tar. App Kak Cika mana ya? Tunggu. App gue mana ya? App yang object making the login app, simple object detection. Application-nya mana? Tunggu. Apakah ini salah satunya? Bukan loh. Ini mah pakai I did some. Tunggu, sabar. Kita tunjukin dulu yang aplikasi Kak Cika pakai Thunkable. Oh, ini kayaknya nih. Nah, ini. Nah, 2 years ago, tapi more than 2 years ago, I think. Ini Gian. Jadi Kak Cika. The first day that we signed up for Mapday.com, our department was already able to connect our Nah, ini tuh pakai Thunkable, app-nya drag and drop, Jadi kalau Gian bikin tuh, terus Kak Cika bisa panggil ya. Modul machine learning-nya mau pakai apa? Jadi kita bisa bilang ya mau pakai image recognizer apa, terus description-nya apa, confidence, coding-nya tuh cuma gini. Dan ini tuh jalan di mobile, jalan di mobile. You can do it from your smart jalan gitu. Nah, coding-nya cuma gini ya, drag and drop. Ini pakai handphone-nya juga masih zaman dulu. Liatin, Kak Cika ngambil ini ya. Taruh gedein. Nah, dia Kak Cika ambil gambar, dia bisa bilang a hand holding a cell phone. Oh, di sebelumnya. Oke, sekarang kita ambil gambar dulu. Take a picture dulu. Nah, ini Kak Cika apps yang Kak Cika bikin pakai Thunkable. Itu udah listnya. Nah, coba sekarang ambil foto ini. Track gitu ya. Terus kita kirim aja ke langit gitu. Suruh aja si Google atau manapun gitu ya. Apa kayak AWS kayak. Terus nanti dia akan nebak. Ini lagi mikir dia. A cup of coffee. Lihat. 89% ketelitian. Pakai yang udah ada Gian. Jadi apa nih sekarang buku sekarang tuh pasti udah lebih bagus lagi gitu. Nih ya bukunya Harry Potter. Lu bisa kagak tuh? Sorry. Pizza sitting of a cutting board with a cake. Ngaco. Oke, kayak makanan gitu ya. Tapi oke, apalagi sekarang kita coba handphone gitu ya sekarang. Oke, kita coba handphone. Silakan berpikir a hand holding a cell phone 0,96.
Ballpoint coba sekarang. Jadi aplikasinya, kalau kita tahu toolsnya apa, Gian, we can do anything sih, practically. Coba ya, remote control. Anda gila. Tapi sekarang tuh lebih bagus sih, coba nih sekarang. Sekarang buku. Oke, kita ambil ya. Can stack of flyers on a table. Ya dulu loh, ini dulu loh. Ini dulu. Sekarang I think it's going to be better, so much better sih. Ini penasaran masa flyer sih kalau gini, masa dia nggak tahu buku sih? Coba kasih nggak ya? Oke, a text on white surface. Oke, udah ya. Not bad kan? Maksudnya ini udah lama, Kak Cika udah pakai zaman dahulu kala gitu ya. Terus apa coba implementasinya? Ini Kak Cika rubah ya, tambahin sedikit kode. Terus apa? Kita jadi bisa bikin ini pakai suara, Gian, dan speech recognition itu udah ada di dalam si Runkable tuh udah ada. Kak Cika tambahin apa? Voice aja, jadi text to voice. Jadi dia akan bilang ada benda apa gitu. Aduh, bunyi nggak ya di sini? Kak Cika pakai suara nggak ya? Itu. Nah, itu codingnya. Coba ya. Coba. Nah kan, Kak Cika tambahin ya. Jadi si codingnya tuh cuman gini sebenarnya. Nah, gunanya apa coba, Gian? Gunanya adalah, dulu sih kebayangnya gini, kalau misalnya ada orang buta gitu, orang atau apalah gitu ya, dia tinggal ngambil foto di meja gitu, terus nanti orang misalnya nyari kunci mobil atau dia cari benda gitu, terus nanti si algoritmanya akan bilang gitu, ada kunci mobil, ada apa, dia nanti akan ngomong gitu. Nah, jadi cuma nambahin itu aja gitu. Jadi nanti dia akan A bilang, close up of a coffee cup. dia akan ngomong. Kita cuma ngerubah itu aja. Dan atau kita bisa juga yang Kak Cika kerjain tuh warna. Jadi dia bisa ngonvert warna. A glass bottle sitting on top of a wooden table. Gitu kan, not bad kan? Jadi bisa buat ini Gian, warna misalnya, orang yang buta warna, dia nggak tahu nih warna apa gitu. Kita kasihin aplikasinya, terus nanti aplikasinya ngomong gitu, ini warna apa gitu. Atau orang buta, misalnya dia nggak tahu button yang mana warna apa, terus dia cari, gue harus mencet yang warna apa gitu misalnya, kasih app-nya gitu, terus nanti dia akan bilang nih, ini warna apa, ini warna apa. Nggak tahu sih, bisa dibuat lebih oke lah ya. Tapi gitu, kebayang nggak? Jadi aplikasi si machine learning ini tuh udah bisa kita pakai-pakai. Nah, ini yang Kak Cika buat itu, tar dulu ya. Tunggu ya, ini ya coba ya. Ini Kak Cika pakai TensorFlow nih. Ini tuh sebenarnya Darkflow ada berapa sih? Oh ini, oke. Ini simple ya. Oke, ini ya simple. Ini yang tadi Kak Cika tunjukin ke Gian sih basically. Tapi kita tuh pakai yang beda-beda gitu ya. Oh ini udah nih. Kak Cika tuh pakai, wah ini zaman dulu tuh masih pakai, capek banget ini pakai protok segala macem. Oh ada detection-nya sebelah sini, tunggu. Oh, oke, mana ya? Coba ya. Oh, oke. Kok nggak ditunjukin sih? Perasaan udah deh, Kak Cika bikin deh. Oh, nggak ada ya? Nah ini Gian. Jadi kita bisa detect anjing, pohon, mobil ya, mobil kemacetan kayak gitu-gitu. Jadi
ini tuh udah ada object detection tutorial untuk apa gitu. Nanti tinggal kita tambahin misalnya kita mau, oke, gue mau pakai ini deh, apa namanya, mau pakai counting gitu ya, udah tambahin aja codingnya gitu. Terus ini juga bisa, ini pakai TensorFlow ya, jadi apa lagi ya yang pernah gue lakukan ya, Kak lupa. Nah ini pakai Jupyter Notebook belum? Dulu tuh belum ada ini, belum ada Google Colab, jadi lebih ribet. Ini tuh nggak tahu tahun berapa. 2 tahun yang lalu karena Kak Cika hilang waktu itu datanya. Nah ini tuh kita pakai data sendiri. Bentar ya Kak Cika tunjukin ya. Nah ini. Tuh ini di kelas nih. Jadi ngambil ada person, laptop, chair gitu ya. Waktu itu Kak Cika ngambil langsung dari kelas gitu. Dan ini dulu masih bonding box-nya masih gede-gede banget, tebel banget gitu. Tapi oke lah ya, nggak jelek juga. Terus Avengers juga oke lah. Dia bisa tebak gitu ada berapa orang persen gitu. Kalau sekarang mungkin kita bisa bilang mana yang Captain America, ada nggak Captain America di sini gitu. Itu ya, itu oke. Ini pakai TensorFlow. Terus ini pakai YOLO. Dockflow ini installnya, Masya Allah, capek banget. Tapi ini datasetnya kita coba ya, ada beberapa gambar gitu, pakai algoritma yang berbeda gitu. Ini tuh gila lah, painful lah. Gian zaman dulu tuh Kak Cika installnya aja udah mau nangis gitu, mau dapetin gini tuh, aduh mak. Tapi lihat deh, dia banyak gitu ya, ada TV monitor, ada spoon lah, disangka sendok pada lampu gitu ya. Masih banyak error lah, tapi banyak gitu mereka punya datasetnya gitu. Nah ini orang nih kacau banget nih, ada cup, ada apa persen ya. Ini kalau kayak gini kan susah ya ngeliatnya. Kak Cika tuh lagi waktu itu mau nambahin kayak counter gitu. Jadi di sini ada berapa orang, berapa gelas, berapa apalah gitu. Tapi kita tuh ngebandingin algoritma yang beda. Tapi ini udah lama sih algoritma yang udah lama. Jadi udah pakai ini. Nah ini yang video Gian. Astaga ini pakai video. 1 detik aja tuh lama banget prosesinya. Jadi dia prosesinya kan per frame kan. Aduh, itu panas loh laptop, belum ada Google Colab. Jadi udahlah gitu ya. Ini pakai video, ntar lo ya, ini ya di sini ya. Nah, lihat deh. Perintahnya beda. Dan nanti Kak Cika tunjukin ya bagian seperti apa ya. Nah, lihat. Video loh ini. Dan dia di tag tuh, pakai YOLO. Live loh ini. Maksudnya kita bisa pakai ini buat ngitung pengunjung, suatu pengunjung di mall, atau misalnya mobil, kemacetan, atau jumlah apapun gitu, parkir, binatang, atau apapun gitu kan ya. Udah, ini ya, ini pakai YOLO. Oke, ini Kak Cika close-closein aja. Nah, sekarang yang YOLO tuh sekarang udah versi, nggak tahu 5 kan. Ini ada darknet, ada darkflow. Nah, ini Kak Cika pakai YOLO yang darknet. Entah tahun berapa, kayaknya nggak tahu lah, udah lama banget ini. Tapi ini lebih bagus, liatin. Ada warna-warna. Lebih cakep ya. Tapi ini gambar ya. Nah, jadi dia, lihat ya, Gian. Di sini ada darknet, detect, CFG, YOLO 3, CFG. YOLO 3, weights. Jadi sebenarnya nanti kalau kita ngejalanin ini, dia tuh udah punya file weights yang Kak Cika ceritain itu. Jadi dia punya bobot-bobot yang udah tahu gitu. Kalau gambar ini bobotnya gini, kalau gambar ini bobotnya gini. Jadi dia udah pandai gitu. Jadi kita pakai yang udah tahu gitu, algoritma yang udah tahu, udah bisa. Nah, ini kayak ini ya. Nah ya. Oke lah, nih. Ya, jadi dia sebenarnya algoritma itu kayak gitu, dia bikin prediction. Nah, sekarang kita coba lihat real time. Pakai darknet nih sekarang. Nah, ini tuh panas banget, Gian. Kalau nggak salah itu cuma semenit deh. Pakai video tuh udah gila lah itu. Udah teler, udah. Ini tahun 2017 loh. 2018-an deh. Which is 5 tahun yang lalu ya. Hah? 2018? Hah? 2018 sih?
Bener ya? Kayaknya lebih lama dari itu deh. Lihat, kalau Gian lihat ya, compilingnya ada convolution, ada apa. Ini yang bikin lama. Dia ngitung per frame. Terus dia lama banget gitu per pixel dia hitung segala macam bobotnya. Jadi lama gitu. Ntar kita lihat ya. Sudah bisa pakai webcam juga, cuman lama. Tuh kan, my MacBook Air doesn't have GPU. This will take a while. Komputer Kak Cika dulu nggak ada GPU-nya. Jadi agak ocet. Dan belum ada Google Colab. Jadi selamatlah gitu ya. Selamat jika Anda ingin merasakan itu gitu. Jangan Gian, kita tuh menemukan ini ya. Ini tuh edan lah pokoknya. Lama tahu dan laptop Kak Cika pernah bisa buat masak telur gitu ya. CAR 100%, CAR 100%, CAR 89%, CAR 52%. Tapi not bad. Jadi, tapi lambat gitu. Dan lah kalau polisi pakai ini mah udah lama bisa gitu ya. Karena komputasinya dulu masih berat gitu. But ya, jadi dia a long time so I have to stop here, kata Kak Cika. Udah berat, laptop gue udah meledak. Udah bikin video lagi. Udah nge-record. Ah, gitu. Dah. Jadi kan udah lihat ya, implementasinya tuh bisa macam-macam. Oke. Jadi sampai di situ itu oke. Sekarang Kak Cika mau nunjukin satu lagi. Nanti Kak Cika ajarin tekniknya, teorinya. Ini Kak Cika share dulu ya. Jadi you can do anything. Kalau Gian punya ide, aku mau pakai gambar ini. Jangan restricted dong. Anyone with the link, you can edit, copy. Oke. Kita copy dulu ke Gian. Kak Cika kirim ke Gian. Balas dulu ini bentar ya. Oke, bentar ya. Bentar dulu. Cika balas. Ini dulu, bentar ya, kirim dulu ini. Ini dulu kirim dan oke. Dan sekarang kita coba. Udah di copy. Udah di copy belum sih ya? Udah kan deh? Dah. Sekarang kita coba yang ini ya. Oke, we're going to try this. Oke. Section. Ini sama salah. Sama ini. Lah, kok di sini? Nah, tadi dia lihat nggak Kak Cika YOLO berapa? YOLO 3 kan? Sekarang ini YOLO 4. And I don't know if this still work, but aduh ini kayaknya udah error kuda-kudanya. This is kita coba ya, kita coba. Kayaknya Kak Cika harus ngambil gelas deh, Yan, untuk memastikan banyak barang tuh. I will get some stuff.
Oke, Gian, Kak Cika membawa barang-barangnya. Sekarang kita coba. Tapi ntar dulu, ini apakah akan kita save copy gitu? Save copy ya. Kasih nama Gian ya. Open. Kalau jalan ya, kalau jalan. Supposed to work, karena seminggu yang lalu Kak Cika masih ngetes, tapi lupa linknya ini bukan ya. Tapi di YOLO 4 ya, nanti udah ada YOLO 5 kayaknya. Bukan you only live once, ini tuh you only look once. Nanti Kak Cika ceritain gimana dia bisa gitu ya. Kenapa namanya gitu. Nah, sabar. Dah, ini kita udah save. Oke, barang-barang udah ada apa aja sih ini gue? Ini, apa lagi ya? Buku ada nggak? Oke ya, ini sekarang kita pakai ini. Pasang independensinya ikut aja lah ya. Hah? Manage session. Kebanyakan katanya, oh iyalah gue close yang ini dah. Dia marah nih gara-gara kita kebanyakan barang lagi di run. Dia lu kalau nggak berbayar nggak usah segala dipakai gitu maksudnya. Oke ya, kita import dulu sekarang. Nih importnya banyak nih. CV itu open CV, nantilah kita belajar. Pokoknya ada open CV, ada NumPy, ada cPillow lagi, ada input output, ada HTML, ada time, ada matplotlib. Gitulah pokoknya ya, segala gitu ya. Udah, kita sekarang cloning darknet repo. Dulu Kak Cika boro-boro nge-git clone gini tuh manual, terus harus di-download ke laptop, udah gila lah pokoknya, udah stres. Nah, kalau ini udah ada tuh semuanya, kalau pakai tanda seru gini berarti kita pakainya di cloud. Nah, kita bikin make ya. Kalau yang tadi Kak Cika buat tuh beneran di-install di laptop dan ngompal gini itu, wah gila lah. Di Windows beda, di Mac beda, di Linux beda. Jadi kalau lagi ngajar tuh muridnya beda OS, botak gitu loh. Jadi yang satu bisa di-tag, yang satu nggak bisa di-tag, yang satu bisa ngompal. Kalau sekarang pakai collab udah merem aja. Jadi kalau ada kayak gini-gini error-error terserah loh, gitu kan. Ya udah gitu kan. Ya udah, gue installnya di apa di cloud gitu ya, biarin dia install dulu, tenang, kita biarkan dia menginstal dulu. Ini kita close aja dulu. Jadi ya, Gen bisa bayangin nggak, nanti yang edan itu dari sini tuh adalah dia tuh pakai library sama layering sama segala macamnya tuh banyak banget gitu. Makanya komputasinya edan lah, kayak ada GPU, ada tensornya, ada apanya, udah gila. Jadi emang berat. Nah, tapi ini biarin dulu, dia soalnya lagi generating weights-nya or setting apa-apanya ya nih. Ya, dia lagi bikin dulu, make dulu darknet-nya. Tapi biarin aja, orang di tempatnya Google, bukan di kita. Biarkan dia mengkompil. Oke, bentar ya. Sambil udah, kok belum? Nah, udah. Let's go. Giat, let's go. Alah, banyak banget. Dah. Darknet for Python. Iyalah, sok pakai aja. Darknet tuh jadi kayak, ini kalau nggak bisa tuh, ya udahlah. Ini tuh kayak yang tadi ya, cuman kalau kita tadi beda kan Gian ya. Ini kita tuh pakai darknet, jadi networknya beda lagi. Astaga, crash loh. Your session crashed. Kok jadi nggak bisa ya? Oke. Coba bisa nggak di sini? Tunggu sebentar. Oh, bisa ya? Aduh, gimana ya biar kita nggak itu? Ya. Kemarin tuh bisa, Gian kecil udah nyoba. Atau yang satu lagi aja. Ini mengalami error. Ini juga berarti nggak bisa, ya lompat. Oke, we skip this one.
Iya deh, iya pakai. Oh iya pakai pompa ya, tunggu bentar. Nah, yang ini aja deh. Aduh, ya udah ini kita copy dulu. Nanti kok jadi nggak bisa itu. Lihat segitu. Saya mau copy collab webcam. Semoga ini bisa open. Oke, open. Sekarang ini yang Dian. Mungkin kasih copy. Oke, udah ya. Sekarang import. Bismillah, semoga ini bisa. Ya. Oke, yang satu dimatiin, yang lo mati aja. Udah, nggak bisa soalnya error. Close, maaf. Ini sekarang Pak, tolong jalanin. Atau kalau gitu kita nggak usah copy. Langsung aja, Pak. Nggak bisa. Bisa. Helper, please. Oke, cakep ya. Ini helper ini buat JavaScript loh. Ini ada bounding box dan lain sebagainya. Nah, ini tuh var cascade classifier itu buat ngedetek biasanya dia macam-macam lah, objek lah, wajah lah, apa segala macam. Nah, dia bisa langsung. Kenapa ada JavaScript-nya? Coba Gian, kenapa? Karena dia pakai webcam kita. Dia akan ngambil dari webcam kita. Kita kasih ya, approve ya, bukti ya. Taruh dulu. Try. Mana? Hah, kan ada kecil. Capture ya. Saya capture gini aja. Oke. Tuh, dia bilang ini ada benda gitu ya. Muka doang. Apa maksud lo? Terus coba ya, kita coba lagi ya. Misalnya gini, try. Hello. Nah, gini ya. Lu bisa nggak sih bedain gelasnya kotak lagi capture? Oke. Dia akan meriksa. Kok nggak bisa dia? Kok gini? Muka gue jelek banget. Coba lihat lagi. Coba handphone lu bisa kagak handphone? Kemarin kok lebih bagus ya? Kenapa ya? Coba lagi ya. Can you detect this? Oke, capture. Hah? Kok jadi nggak bisa? Mengapa? Kemarin kok cakep. Oke. Buatkan video. Kenapa ya? Tes lagi. Kenapa jadi bodoh? Tunggu. Try lagi. Coba termos. Hello. Jangan bikin malu kamu, Ai. Halo. Nah, kenapa jadi gini? Dan tidak ada keterangan. Kita ada salah nggak ya? Enggak loh. Padahal kemarin tuh bisa loh. Kak Cika ngetes loh. Wah, kacau. Dah, sekarang kita coba video ya. Nah, ini kenapa pakai JavaScript? Karena sekarang video stream. Video stream berarti live. Sekarang kita streaming. Apa Kak Cika salah pakai link ya? Enggak, link yang ini kok. Capture ya. Sekarang gini. Ini orang kan. Kak Cika bawa gini kan. Harusnya didetek. Atau kalau deket. Atau kamera gue. Nanti coba di... Waktu itu kok bisa lah. Harus cobain. Mana dong? Terus. Rusak, Ai. Demo kamu sekarang jadi nggak bisa loh. Ayo. Kenapa? Ayo. Kemarin masih bisa loh. Dia bisa detect. Nggak tahu ya ngadat ya. Detect tapi no. I don't enjoy it. Kenapa kamu jadi aneh? Stop dulu. Tunggu. Coba mau make sure dulu. Dependensinya ada yang kelewat nggak ya? Wait. Tunggu. Kita pakai yang mana ya? Collab research ini kan? Atau ini? Apa kita salah? Atau yang ini kayaknya?
Enggak, ini juga enggak sih. Beneran ini loh. Tunggu. Tunggu ya. Waktu itu bisa bagus, kenapa ya? Kita coba lagi ya. Kalau nggak nanti kita nonton YouTube deh. Kak Cika takutnya lagi sama dia di reset mesinnya. Ini kan kodenya sama yang itu kan yang tadi ya. Saya lagi ya, follow ya. Sekarang ambil picture ya. Coba. Bakal lebih betul. Betul. Okay, can you detect this please? Merem. Kagak detect tetap kok bisa ya? Sangat robot. Kayaknya gak ngerti ya kalau ternyata si mesinnya di reset ya, nggak tahu Kak Cika nih. Wah kacau dia jadi nggak bisa. Something is wrong in here. Something is wrong in here. Padahal selalu bagus biasanya. Oke. Enggak ya. Kacau banget tadi. Ada Kak Cika tunjukin ini ya. Nah, waktu itu Kak Cika pakai yang sama. Aduh lupa tapi yang mana ya waktu itu ya. Nah, ada kok 4 apa 3 ya? Apa 2 ya? Kata Kak Cika cek dulu. Waktu itu kayaknya bajunya sama ya. Ini ya. Apa 3 ya? Sabar. Coding camp ini Gian. Ntar sebelum Gian itu ada coding camp, machine learning, Python, gitu ya. Ini kayaknya bukan deh, Bu. Saya kasih ketunjuk bagian hasil ininya. Nah, kayaknya yang ini deh. Tunggu. I think I was wearing the same thing deh. Tapi kok hilang ya catatan gue? Nah ini. Mana ya yang kecil kok? Tunggu. Supervised learning kalau nggak yang ini, atau yang ini. Nah ini deh. Bukan. Ini. Bukan. Ini. Ada kok yang Kak Ciko pakai sama, coba kita cek ya. Oke, bukan yang ini. Tapi tunggu dulu, sabar. Harusnya ada supervised learning atau ini, atau ini. Sabar. I want to show you that it was working ya. Penasaran kalian, sabar. Ini. Lihatlah. Linknya sama nggak ya? Ya lompat loh. Sama. Sama kan? Tuh. Ada person nih. Tuh. Bisa gitu. Tuh. Capturing. Person, phone, telepon. Tadi ada di sini. Bisa gitu. This is the same code ya. Coba ya. Oke, jadi itu bisa. Makanya sekarang gue penasaran. Yang ini tuh nggak jalan kan? Oke, ini nggak jalan berarti yang ini oleh webcam yang Gian mana? Yang YOLO 4 nih harusnya. Harusnya this one. Lagi coba yang itu matiin aja.
Manage session ya udah yang itu matiin. Sekarang kita coba yang ini close. Penasaran aja Gian, ntar dulu. Kecil mau cerita YOLO jadi belum selesai deh. Kesel kali lah, biasanya selalu bisa lah. Oke. Cloning and setup darknet. Oke. Ya. Change make file. Semoga keburu Oke. Change make file. Make. Nah, minum dulu deh, udah nggak stres. Dia nge-build dulu. Kenapa ya? Berarti yang ini tuh nggak mungkin jalan. Yang ini belum coba. Yang ini, tapi ini Kak share aja dulu ke Gian deh. Coba tahu bisa Gian nge-pack. Edit, copy link. Kirim dulu ke Gian. Mana? Oke. Dan ini udah kita kirim. Ini kita close aja. Ini masih make. Oke, nggak apa-apa. Tungguin. Ya, kernel, warning. Tapi waktu itu nggak lama gini loh. Kok bisa ya? Masa Kak salah link sih? Tuh kan nih orang ini juga gini tuh, harusnya gini. Gian langsung. Saya foto, dapat video juga gitu. Nah, sebenarnya dia ada juga nih videonya ya kalau kita mau lihat. Sama ini dua, salah. Ini. Kita kirim dulu ya kalau dia mau lihat ya. Nih. Nah, ini. Hey everybody, and welcome Nah, right into it. Seclean ini harusnya And we're dia Kak Cika selalu pakai is bisa. to open a video, and then you just head on down and run it. Mungkin It's di going to go Google ahead Collab-nya lagi in the video up stream. atau apa. Let's go ahead and run it. So in order to run YOLO version 4, there we go. Lihat, dia bisa There's a mug kayak that's gini. in the cup. You can see there's all super high confidences. You can move them around. You can see that there's a little delay because of the one frame behind. But if you move slowly, it doesn't really matter. But if you whiz things Ya around, kan? Hebat kan? Se-live itu gitu. Nah. Bentar, mana kerjaan kita mana? Ini kan, oh maaf darknet-nya udah nih, make-nya udah beres ya. Sekarang kita dapat weights-nya. Nah sekarang kita ngambil weights-nya nih, Gian. Nah weights itu adalah, kan tadi kan setup darknet-nya kan, sekarang kita ngambil bobotnya. Untuk detect 80 classes, jadi dia bisa ngedetect 80 objek. Nah ini yang Kak Cika nggak tahu kenapa dia tadi error. Nggak tahu karena si Google-nya lagi apa? Ini nggak error loh. Oke, dulu. Nggak, tadi mungkin nge-glitch aja. Bisa Gian, bisa. Dia sekarang udah bisa nih. Nah, person, horse ya. Sekarang kita pasang helper ya. Apa tadi gue salah ngeran sih kita? Enggak ya? Oke. Bisa Gian, kayaknya bisa deh sekarang. Oke, sekarang kita coba. I think this will work nih sekarang. Try. Oh, Kak Cika harus minum dulu ternyata. Oke. I'm giving some space for this. Oh, bisa. Nah, bisa.
pengen pegang 2 objek, tapi gue tangannya satu pakai ngajak track lagi. Tes lagi. Sekarang water bottle, if you cannot, awas ya gue. Coba. Oke, berarti yang ini berhasil. Tadi karena error aja, kayaknya nge-glitch. Di ininya, coba ya. I'm not a robot lah, cuy. Oke, ini ya, capture. Nggak dapet, Wah, lagi. Kamu kok algoritmanya lemes gini sih, try. Halo. Apa botol gue aneh? Oke, bisa. Ini mukanya enggak banget. Dah, sekarang video. Video, let's do it. Tuh kan, codingnya beda kan kalau video. Saya pakai JavaScript juga karena kita pakai webcam. Jadi aksesnya cakep kan, Gian? Hahaha. Coba ya. Hai, cellphone. Oh, bisa. Screenshotin dong. Hmm, Wah, susah. benar. Oke, bisa gitu. 3. Cakep nggak? Percaya nggak sekarang? Jadi bisa live Mhm. gitu, dan jadi misalnya kita udah punya nih alat ini gitu. Terus kita pakai ini jadi back end gitu ya, Gian. Terus kita ngambil apapun gitu, kayak misalnya deteksi orang tertentu atau sebenarnya bisa buat barang juga, kayak misalnya dia bisa Kak Cika mau nunjukin sesuatu yang Dian harus tahu ya. This is the future, tapi already here, kayak Amazon Go. Dian tahu kan Amazon Go? Enggak pakai Amazon. Amazon Go tuh gini, jadi kayak toko. Udah nggak ada kasirnya, jadi kita tinggal bayar, cetet, terus udah gitu, udah gitu. Jadi we have no kasir gitu. Si Amazon Go ini udah ada di mana-mana sih, tapi kalau di kita nggak tahu lah, mungkin nggak bisa ya. Gini, what is Amazon Go? Mana ya? Just walk up teknologi lah pokoknya. Jadi kayak gini nih, kalau Gian mau lihat nih, Kak Cika mau tunjukin ya. Jadi ini tuh sebenarnya nanti teknologinya udah pakai kamera. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual card and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Ya, dan lah pokoknya. Ntar ini YouTube gue ya, Kak Cika dulu ya. Kak Cika punya yang harus ditunjukin. Ntar lu library. Playlist, journey. AI mana AI? Tunggu ya, mana ya? Playlist. Tunggu. Oh, where is it? AI mana? Show more. Coding. Bentar ya, Cika buka dulu. Tapi Gian harus lihat ini. You definitely have to see this. Saving. Kayaknya benerin.
Nah ini, this is the future. Kayak When you gini want to jadinya. sort out your map once and for all, what do you Tapi do? udah nggak Most future tips sih from sekarang. the internet didn't work. You Dari sini, Gian liatin. Ini tuh detection-nya udah ya, dan dia tahu orangnya yang mana, yang dia ambil apa. Sedetail itu lihat. Tuh, jadi dia tahu misalnya si orang ini megang mustard, yang itu megang squirt gitu. Kalau ditaruh ya udah ditaruh. Kalau dia bawa 2 ya ketahuan dia bawa 2, gila nggak kayak gitu. Jadi udah advance banget. Dan dia recognize orang itu dari ya itu ya, bawah itu ada kakinya. Ini masih berkembang sih, ini contoh udah lama sih, Kak Cika yakin ini udah edan lah. Jadi sekarang tuh toko tuh udah mulai, karena kamera udah pinter, mereka ini udah pakai vision. Jadi udah nggak pakai, misalnya ada sih yang pakai sensor, misalnya sensor dilihat berat raknya berkurang nggak, itu beratnya seberat apa gitu ya, atau pakai sensor ultrasonik atau infrared, dia tahu misalnya benda yang paling jauh udah diambil atau benda yang paling dekat udah diambil, counternya sama dia dikurangin. Tapi kan dia nggak tahu siapa yang ngambil gitu. Nah kalau ini tuh tahu siapa yang ngambil, kayak Amazon Go gitu. Terus kalau mereka oper-operan, dia juga tahu gitu. Jadi pindah tangan, terus kalau ada di bawah ya udah gitu. Berarti nggak ada yang megang. Jadi dia tahu pada saat barang itu dipegang atau dilewatin atau apa gitu. Misalnya dia ngambil barang lain gitu. Dia tahu. Dan itu bisa sekalian di-embed sama bayar gitu. Segila itu sih sekarang computer vision tuh. Nah, berarti dia sekarang tinggal check out kan, udah bawa barang itu, berarti nanti dia bawa barang apa, terus nanti bayar. Nah, lihat ya si kuning bawa apa gitu ya. Jadi nanti kelihatan dari keranjangnya tuh kita udah nggak usah catat-catat lagi. Dia pakai itu aja, pakai vision gitu. Cuman dia masih pengembangan, Kak Cika nggak tahu udah sampai mana sekarang, tapi ya kayak Amazon Go gitu udah. Dia udah tahu saya stoknya udah habis nih. Dari visual aja, tapi ini investasinya gede sih karena pakai kamera, pakai komputasi, pakai ini itu. Tapi kayak gitu ya, ada nggak kayak gitu ya? Gila kan? Mantap kan? Jadi kayak gitu teknologi. Cuman coba ya Kak Cika lihat ya. Ini tuh 5 tahun yang lalu. Kalau kita cari coba ya. Autonomous check out machine learning camera. Ini sih udah 2022, nggak ngerti udah segila apa ya. Ini tuh. Ini 6 years ago. Iya sih, ini masih berkembang nih. Kan pakai OpenCV lah, apalah. Semua jadi kayak gitu. Kira-kira ini 1 year ago ya. Coba kita lihat yang ini ya. Itu retail AI juga ada. Keren. Sweet corn. Palmolive soap. Dia taruh di bawah. Dia tahu kalau dia nggak bawa. Itu dia cuma bawa itu, sama ya. Ini juga ya. Jadi orang banyak yang ngembangin ini. Tunggu. Tadi yang retail yang mana? Ntar kita coba ya. Kita lihat yang ini. Ini dia bisa tahu. Segini nanti payment tuh udah nggak perlu orang sih. Cuman ini kayaknya ini iklan sih ya. Cuman kayak gitu. Nah, jadi sekarang kamera tuh kita bisa ngitung inventory tuh pakai kamera di setiap itu aja. Nah, di setiap rak aja. Jadi kita tahu misalnya yang ngambil siapa, harganya berapa. Kita perlu lagi backup nih kayak gini kan. Dia udah tahu nih, oke ada barang-barang kosong. Misalnya kita harus pesan lagi atau enggak gitu. Sekarang vision tuh udah gila gitu. Edan enggak? Tapi apa? As long as you have the resource gitu, punya duitnya, punya tempatnya, punya researchernya, dan mau bayar implementasinya gitu. Dan tapi nggak semudah itu karena
banyak yang harus disesuaikan. Gitu kira-kira ya. Oke. Nah, Kak Cika mau nunjukin lagi apa ya? Regian ya, sabar ya. Ada yang alah di mana ya? Object recognition ya. Ya hilang. Ya Kak Cika close. Di mana object recognition gue? Kayaknya ke close deh. Oh iya, tunggu. Object record ini, object hunting. Nah, ini ya. Nah, ini. Nanti kita coba ya. Kita cobain ya. Gian. Sambil Kak Cika jelas-jelasin nanti tentang tutorialnya sih. Sekarang kan tadi kan di tag ya. Sekarang kalau counting bisa nggak sih gitu ya? Oke, ntar Kak Cika cariin dulu. Nah ini. Nih. Ada yang namanya si RoboFlow ini ya. Si RoboFlow ini juga kayak TensorFlow lah apalah. Dia tuh kayak library buat ngitung barang gitu loh, Gian. Jadi udah banyak gitu. Dia bisa kayak gini, misalnya udah tahu misalnya dia udah bisa detail kayak produk gitu, udah dijejerin gitu, udah tahu. Terus dia bisa detect depth sekarang. Jadi kan kalau vision tuh sekarang problemnya kan vision tuh biasanya nggak bisa bedain kedalaman kan. Nah dia tuh sebenarnya bisa detect kayak gini. Nah ini ada area gini. Jadi dia bisa bilang kalau orang ini ada di area ini berarti apa gitu. Ada pembeli atau ada visitor atau ada barang jatuh atau apa. Nah, kalau Kak Cika kemarin tuh mahasiswa TLU tuh mendeteksi pelanggaran lalu lintas, dia bikin kayak gini gitu. Jadi dia bikin zone-nya, kalau orang ngelewatin itu berarti pelanggar. Kalau enggak berarti enggak melanggar. Kayak gitu tuh bisa pakai vision gitu. Jadi sekarang tuh beneran, jadi kalau ini kan 0 ya, 0 tuh berarti dia nggak ada di area itu, kalau 1 dia masih ada di area itu gitu. Jadi dia akan melihat overlap-nya. Nah, Kak Cika jelasin dikit ya. Nah, udah. Ini kan bayangin, kita bisa ngitung orang kan. Waktu itu sempat ada yang bilang, bisa nggak ya kita pakai kamera buat ngitung pengunjung mall. Nah, pengunjung mall itu agak susah. Kalau ini kan kita bisa lihat ya, oh nih antriannya segini banyak nih orang-orang yang mau masuk naik mobil, naik kereta api misalnya gitu ya. Atau mau naik MRT. Tapi kalau pengunjung tuh agak susah Gian, karena kan mereka bergerak. Jadi kita harus ngecek per frame. Terus kita harus tahu kan orang yang udah dihitung yang mana gitu kan, itu susah tuh. Jadi kalau ya susah lah gitu ya, karena kalau saya cekrek terus ya udah kira-kira segini, cekrek sekian gitu ya, itu bisa. Tapi kalau mobil lewat ngitung counter gitu tuh agak susah karena mesti per frame, terus mesti kita cek jangan sampai double counting. Terus kalau misalnya ada satpam atau ada SPG atau ada orang yang di situ terus kan, masa dia mau dihitung terus kan nggak bisa gitu. Nah itu agak susah, tricky gitu ya. Tapi lihat bahwa perkembangan itu bisa udah mengedan gitu ya, mengedan sampai kita bisa tuh membagi ininya, membagi klasternya gitu. Jadi ini tuh bisa kita lihat, kita bisa misalnya oke, ini orang semua ya. Tapi kita misalnya pengen tahu orang-orang ini di zona tertentu, misalnya ini aja gitu. Atau misalnya di sini aja. Jadi kita bisa tahu misalnya, oh lobby penuh nggak ya? Misalnya kita punya PRJ area mana yang banyak orang gitu ya di Pekan Raya Jakarta, atau ada bazar atau ada apa di mana kerumunan tuh terjadi. Jadi kita tahu orang ngumpul di mana, itu bisa dihitung. Jadi kita bisa bilang bahwa oh di area ini ada 4 orang, di sini 9 orang. Jadi kan bisa buat menghitung kerapatan orang atau mobil atau apapun kan, ya kan. Jadi dengan kamera aja tuh udah powerful gitu. Bisa nyari orang. Nah, kan kalau tadi kan ketika nunjukin ke Gian di-tag kan. Kalau di-tag aja dia bisa. Jadi kalau saya kita mau counting itu harus bisa di-tag dulu gitu. Lu bisa di-tag nggak gitu. Kalau lu nggak bisa di-tag ya gimana mau ngitung. Nah, jadi ngitung itu baru keduanya gitu. Jadi setelah bisa di-tag baru dihitung. Nah, ngitungnya tuh dari bounding box-nya itu. Jadi kalau kita tinggal bilang aja kalau bounding box-nya misalnya ikan gitu ya. Ikan warnanya kuning. Bounding box-nya kuning,
counternya ditambah. Nah, ini untuk yang kuning ada 24, yang biru ada 27 gitu. Bisa kita count. Nah, ini kalau kita lihat codingnya tuh pasti pas detection gitu ya, dia akan nambahin counternya. Dia akan punya counter untuk setiap kategori gitu. Jadi sebenarnya nggak susah sih. Cuman yang edan tuh adalah membuat poligonnya ini loh, Gian. Jadi kayak kita punya poligon, berarti kan dia mesti ngitung kan per frame. Poligon ini tuh berarti pixel berapa, 4 pixel berapa. Yang ini tuh, misalnya regionnya tuh mesti dihitung kan. Dihitung pakai persamaan, dan itu bikin lama sih. Tapi implementasi itu bisa sedetail itu gitu. Nah, yang Kak Cika lakukan sekarang tuh sama satu lain lagi, habis itu kita udahan. Sama Bita yang biologi itu, kita tuh lagi nyoba pengen ada satu spesimen gitu, nggak ngerti lah ya, tapi nggak nemu tuh datasetnya. Kita pengen ngitung. Mungkin nggak sih kalau kita punya satu petri dish gitu ya, isinya bakteri. Apa aja lah gitu ya, tapi bakterinya nyampur gitu misalnya. Terus kita bisa ngitung gitu, misalnya di sini ada bakteri ini, bakteri A ada 4, bakteri B ada 3, bakteri C ada 4 gitu misalnya. Berarti ini dia gimana gitu, masih safe atau enggak, kayak kandungan air gitu misalnya. Kita ambil aja sampelnya, terus dilihat dari kandungan bakteri yang ada, misalnya sekian persen apa, terus ada apa, masih aman nggak diminum atau udah bahaya atau apa gitu. Tapi agak susah karena itu microbiology. Kalau ini kan orang gitu, masih gede-gede gambarnya, masih ada lah. Kalau bakteri kan masih di-train lagi. Ngetrain pakai data bakteri gitu. Gambar bakterinya nyarinya ada sih, tapi gede-gede itu 2 giga, 5 giga gitu dia. Nah, begitu. Jadi hari ini dia udah bisa detection object kan, udah tahu ya. Ini coba Kak Cika kasih kalau Gian mau lihat yang ini. Jadi nanti tuh next-nya Kak Cika pengen pertemuan yang berikutnya. Gue jelek banget, kita download lah buat backup. Thank you. Nah, udah. Next-nya pengen coba pakai data yang kira-kira deket sama kerjaannya Gian, apa yang bisa kita proses gitu. Karena mesinnya mah udah ada gitu. Mesin learning-nya udah ada. Cuma emang problem kalau datanya spesifik gitu, kayak mesti kita pikirin ya, apakah itu teks, apakah itu suara, apakah itu gambar, apakah itu video, atau apa gitu. Nanti baru dipilih mau pakai apa metodenya gitu, Gian. Oke. Dah sarapan dulu. Nanti berkabar lagi. Minggu ini Gian bisa hari apa? Kalau minggu ini sih kayaknya Rabu deh, Kak. Rabu. Oke. Soalnya Rabu. kalau Jumat aku pagi mau berangkat ke Bogor, mau pindahan. Oke. Pindahan kosan di sana. Oh iya ya kan. Kuliah kapan sih mulainya, Gian? Kuliah masih tanggal 30 sih, Kak. Oh 30. Oke. 30. Oke. Berarti Rabu ya kira-kira. Kak Cika kayaknya bisa Rabu agak, tapi siang kayaknya Gian, nanti Kak Cika kabarin ya. Oke. Soalnya Rabu ada pergi dulu pagi. Oke. Tahu Kak Cika pulang jam berapa? Aku minggu ini pada kosong kok, Senin sampai Kamisnya. Oke, jadi ya Kak Cika usahain Rabu deh ya, atau Oke. ya kalau misalnya geser paling Kamis, tapi kayaknya Rabu sih bisa, tapi siang. Nanti kabarin Gian aja. Oke. Oke. Ya udah. Selamat sarapan Gian. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Ya, dadah. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.